Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di kelas TIA izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Putri Saresianpuri dengan NIM akhir 054. Saya Aizakia dengan NIM akhir 058. Saya Diana Sabrina dengan NIM akhir 062. Saya Farhana Spandi dengan NIM akhir 63. Saya Rafa Meriza dengan NIM akhir 070. Saya Syakira Aurelia dengan NIM akhir 073. Saya Eksada Hanidah Martila dengan NIM akhir 074. Kampus bukan hanya tempat bagi mahasiswa datang, belajar, dan mengerjakan tugas. Lebih dari itu, kampus adalah ruang pembentukan karakter, tempat mahasiswa belajar menjadi pribadi yang lebih jujur, bertanggung jawab, dan kritis. Disinilah mahasiswa belajar tentang demokrasi, keadilan, politik, dan integritas. Namun, semua nilai itu bisa rusak ketika ketidakjujuran mulai dianggap biasa. Salah satu contoh sederhana yang sering terjadi adalah titip absen. Terlihat kecil, terdengar biasa, tetapi sebenarnya menyimpan masalah yang jauh lebih besar. Halo ya, Halo Rit, kamu di mana? aku udah di kampus nih. Udah mau OTW kelas. Waduh, Loh, emang kenapa? boleh titip absen nggak? Halo Rit, gimana? Oh, emang kamu kenapa? Kamu lagi sakit? Enggak, Ada urusan kah? enggak juga. Loh, kenapa? Emang lagi males aja sih. Gimana Rit? Boleh ya? Nanti ke traktir dimsum deh. Boleh ya? Boleh deh. Ya udah, nanti aku titipin absennya. Yes, thank you ya. Siapa, Rit? Aik, Kenapa dia? dia katanya mau titip absen. Dia sakit. Enggak, Terus kenapa dia? katanya sih males aja. Oh, itu nggak bagus loh, Riza. Tapi kan udah banyak juga yang titip absen dan kayaknya udah hal wajar nggak sih di sini? Tapi kan itu nggak jujur. Udah yuk, kelasnya yuk. Yaudah, Titip absen sering dianggap sebagai hal kecil, padahal di balik satu tanda tangan itu ada data yang dimanipulasi, tanggung jawab yang dihindari, dan kepercayaan yang disalahgunakan. Dari hal sekecil ini, mahasiswa bisa mulai terbiasa membenarkan sesuatu yang salah. Oh iya, kemarin baru aja aku kelas statistika 1. Oh iya, gimana? Banyak banget tugasnya, tapi aku lagi kosong nggak ya? Aku nggak berdua sih, aku boleh cerita nggak? Boleh banget, jadi kita duduk di sana dulu yuk. Boleh deh, yuk. Gimana? Ngadep ke apa, Syakira? Jadi gini Kak Sarah, kemarin kan aku kelas statistika 1 ya Kak. Dan tahu nggak sih teman aku itu ada yang titip absen. Siapa? Jadi ada sih namanya Ai, teman aku. Nah, dia tuh titip absen ke teman dekat aku namanya Riza. Dan si Riza ini mau dong dititipin absen. Kok bisa? Kenapa mau? Sebenarnya aku takut sih cerita ini Kak, tapi si Ai ini ngasih dimsum ke Riza. Jadi Riza mau aja gitu dititipin absen. Ya, itu harusnya nggak boleh, Syakira. Soalnya itu udah termasuk suap dan juga itu udah termasuk korupsi juga. Oh gitu ya Kak Sarah. Terus gimana dong Kak? Aku mau laporin ke dosen, tapi aku juga takut. Tapi sebenarnya kamu bisa aja ngelaporinnya. Sebenarnya kamu udah bener, Syakira, karena kita kan dituntut buat bebas berbicara kan. Dan itu kayak berpengaruh juga nanti buat kayak selanjutnya. Oh iya Kak. Terus menurut Kakak apa hubungannya ya demokrasi sama titip absen ini? Ada hubungannya dong. Jelas itu kalau kita udah berdemokrasi, tentunya kita tuh harus berintegritas juga. Iya, nanti juga aku bakalan
mencalon sebagai ketua organisasi ini, Kak. Oh iya Kak Sarah, beneran kamu calon diri? Iya. Wow, semangat ya Kak. Nah, aku pengen buat deh Kakak bawain topik ini. Ide bagus tahu. Nanti aku bawain ya. Bener ya Kak Sarah? Bener, makasih ya udah berani bersuara ke aku dan juga cerita. Demokrasi kampus tidak hanya berbicara tentang pemilihan ketua organisasi atau kebebasan berpendapat. Demokrasi juga membutuhkan kejujuran dan tanggung jawab. Ketika ketidakjujuran dianggap biasa, partisipasi demokrasi kehilangan maknanya. Demokrasi hanya menjadi formalitas, bukan kesadaran. Halo Ayi. Halo Kak. Halo, kamu habis kelas apa? Oh, habis kelas PKN. Oh iya, gimana, seru nggak? Seru kok materinya. Kemarin kamu kelas apa? Aku kemarin kelas statistika. Gimana? Masuk nggak kemarin? Masuk kok. Yang benar? Benar. Yakin? Yakin. Tapi aku dengar-dengar laporan nih kalau kamu nggak masuk. Nah, gimana tuh? Yang benar yang mana? Sejujurnya aku kemarin nggak masuk sih, Kak. Oh iya? Iya. Kenapa? Jujur malas, karena kan statistika kan hitung-hitungannya aja udah nggak bersih. Paham. Ya, terus gimana absen kamu? Aku titip. Ah, demi apa kamu titip? Iya. Kamu titip ke siapa? Aku titip ke Ritsa. Ya ampun, nah itu tuh sebenarnya nggak boleh loh, Ayi. Kenapa? Itu karena itu tuh udah termasuk korupsi. Iya, itu kamu korupsi absen. Nah, itu jadinya kayak menimbulkan ketidakadilan gitu loh ke mahasiswa lain. Mereka ngerasa kayak, duh nggak adil nih, si Ayi nggak masuk tapi absennya tetap kehitung kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh ada 3 peraturan izin yang harus kamu ikuti di kampus ini, Ayi. Kamu tuh bisa izin kalau misal yang pertama kamu sakit, nah dan itu harus ada surat dokternya. Yang kedua, kamu lomba mewakili kampus. Yang ketiga itu kalau seandainya ada keluarga kamu yang meninggal. Nah, jadi tapi selain itu juga ada kayak 2 jatah bolos nih yang bisa kamu pakai. Misal kalau ada hal yang mendesak atau ada hal yang kayak tidak terhindarkan, kamu bisa pakai 2 jatah bolos ini. Oh gitu ya, Pak. Iya, Maaf ya, Pak. iya, nggak apa-apa. Tapi next time jangan diulangi lagi ya. Oke, Kak. Janji ya. Janji. Oke, kamu udah makan belum? Belum. Ya udah kita makan yuk. Yuk. Penegakan hukum berkeadilan di kampus dimulai dari aturan yang sederhana. Jika titip absen dibiarkan, mahasiswa yang hadir dengan jujur akan dirugikan, sementara yang tidak hadir tetap mendapat keuntungan. Karena itu, aturan harus ditegakkan secara adil, tidak pilih kasih, dan tetap mendidik. Tujuannya bukan menghukum, tetapi membangun kesadaran. Far, tau nggak? Aku habis ngobrol sama anak yang suka titip absen. Siapa? Ada, kemarin dia ngambil matkul statistika, tapi dia titip absen itu. Oh, masih banyak ya yang usah titip absen itu? Iya, gimana ya solusinya? Aku sih belum ada pikiran apa-apa, Sar. Kamu ada nggak? Itu aku kurang yakin. Tapi gimana kalau kita coba nanya ke beberapa anak gitu? Soalnya ada mahasiswa baru sama pengurus organisasi. Oh, aku setuju sih sama itu. Boleh nih, boleh. Iya kan? Gimana? Kamu besok bisa nggak? Besok bisa sih. Mau langsung? Mau, yuk kita wawancara mereka besok ya. Oke, iya. Sebelumnya, bisa kamu perkenalkan diri dulu. Kamu siapa? Dan kerja di perusahaan apa? Dan saat ini kamu lagi jadi pengurus organisasi atau tidak? Aku ingin memperkenalkan diri ya. Jadi di sini nama saya Ani. Saya dari jurusan Teknik Industri dan kebetulan saat ini saya juga menjadi pengurus dari. Nah, Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. ya, Dalam organisasi kampus, seberapa penting penjualan bagi seorang mahasiswa? menurut saya kejujuran itu penting banget. Itu kan sebagai dasar ya kalau menurut saya. Dan bukan sebagai mahasiswa aja kejujuran itu penting, tapi emang sebagai manusia itu kejujuran itu penting lah diterapkan baik di lingkungan pendidikan, keluarga ataupun ya di masyarakat gitu. Terus sih. Masuk ke pertanyaan kedua, apakah ketidakjujuran kecil seperti titip absen bisa mengalami budaya organisasi?
tadi titip absen, misal titip absen itu apa bisa mempengaruhi budaya organisasi. Nah, kalau menurut saya sendiri titip absen itu iyalah pasti mempengaruhi gimana kita berorganisasi, karena titip absen itu kan salah satu bentuk ketidakjujuran ya sebagai mahasiswa. Mungkin emang banyak sih di kampus yang titip absen kayak gitu, masih banyak, tapi pasti titip absen itu tuh kan bentuk ketidakjujuran, dan itu pasti akan berdampak bagi diri kita dan orang lain ataupun masa depan kita nanti. Karena dengan adanya titip absen itu bisa aja adanya ketidakadilan, kayak misal di kelas itu saya titip absen, terus ada waktu nanti penilaian di akhir kan dosen juga nggak tahu ya yang mana yang titip absen dan mana yang enggak. Nah itu bisa berdampak ke misal nilainya sama aja nih antara mahasiswa yang selalu aktif datang ke kelas ataupun mahasiswa yang titip absen gitu. Jadi dan untuk organisasi juga itu pasti berdampak, karena dari hal kecil titip absen yang bohong aja itu pasti dia akan jadi lebih mudah untuk berbohong di hal-hal yang besar lainnya. Setuju sih. Dalam pemilu kampus, bentuk ketidakjujuran apa yang paling harus dihindari? Kalau dalam pemilu di kampus itu kan kayak contoh penerapan nanti saat pemilu kita misal berpolitik gitu kan, itu salah satu contoh kecilnya biar kita bisa ngerasain dulu. Nah, menurut aku ya ketidakjujuran itu salah satu contoh yang kesalahan dalam pemilu dan yang nggak seharusnya dilakukan, karena kejujuran itu kembali lagi, kejujuran itu bahwa dia menjadi dasar untuk kita berdinamika selanjutnya. Ada dua lagi, bagaimana cara menciptakan pemilu kampus yang jujur, adil dan sehat menurut kamu? Menurut saya cara menciptakannya ya dengan itu sebenarnya berasal dari diri sendiri sih, untuk dia bisa jujur dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari panitia, dari pemilunya itu sendiri bisa kasih penyuluhan ke para mahasiswa gitu untuk selalu mengutamakan kejujuran dan adil. Pertanyaan terakhir, apa pesan kamu untuk mahasiswa agar tidak membiasakan kecurangan kecil? Pesan saya untuk mahasiswa tidak membudayakan kecurangan kecil. Jangan deh, karena ketidakjujuran itu pasti akan berdampak ke hal-hal lainnya. Dan pokoknya kejujuran itu sebagai dasar untuk kita hidup itu dalam bermasyarakat, berkeluarga, ataupun di pendidikan. Halo kakak, boleh perkenalan dulu namanya siapa, dari jurusan apa, dan apa? Oke, nama saya Tiara Sabrina dari jurusan Teknik Industri Angkatan 24. Oke, nah kita mau nanya, kalau menurut kamu jadi itu termasuk kejujuran ya sih, dan kenapa? Kalau menurut aku sih titip absen itu masuk ke ketidakjujuran, karena kan kita nitip ke teman kita, terus dia pas dosen absen dia nada tanganin di tempat kita kan, jadi itu masuk ke ketidakjujuran sih. Wah, keren banget sih Kak, jujur aku juga setuju banget. Nah, kalau menurut kakak, kenapa banyak mahasiswa yang menganggap titip absen itu kayak hal yang biasa? Menurut kamu kan kayak titip absen ini udah dari dulu kan, jadi kayak jadi kebiasaan lah dari kakak tingkat, dari temennya, ada gitu dari mana, jadi kan kayak ikutin dan malah jadi satu hal yang biasa gitu dunia kampus. Paham, jadi udah kayak dinormalisasi gitu ya. Nah, kalau menurut kakak, kalau ini terus kayak berlanjut dan terus dibiarkan menjadi kebiasaan, kira-kira dampaknya itu apa? Dampaknya menurut aku tentunya ke masa depan dan juga ke kehidupan profesional juga, pas kerja nanti dia jadi nggak jujur sama bosnya dan sama siapa, terus kan juga kayak ya dampaknya besar lah, kayak dengan keluarga juga, nanti pas di berkeluarga karirnya juga gitu. Bener banget sih, saya setuju. Nah, terus gimana dong Kak solusinya? Kayak sebagai mahasiswa nih, mahasiswa baru, apa dong yang bisa kita lakukan untuk tidak menormalisir hal yang curang seperti itu dan beralih menjadi yang kayak menormalisir hal yang diberi integritas atau hal yang jujur? Menurut aku bisa dimulai dari ya menghindari itu lah, titip absen itu, terus juga kayak lebih jujur aja sih. Terus kayak ketidakjujuran di kampus tuh bisa kayak nyontek juga kan, nyontek masuk, bisa kayak ya jangan di-normalize gitu, karena kan itu juga buruk buat dampaknya ke depannya. Terus juga pas kerja juga bisa dipecat gitu kan kalau ketahuan juga jujur. Iya gitu. Jujur aku puas banget dengan jawaban-jawaban dari kakak. Jadi thank you banget berwawancara ini, dan kita harap kedepannya kita semua itu semakin berintegritas. Dimulai dari dengan hal kecil, yaitu untuk tidak mendidik absen. Terima kasih.
Kalau saya terpilih, saya akan bawa organisasi ini jadi organisasi yang open-minded dan berintegritas. Tidak akan ada terjadi kecurangan di kampus ini. Misalnya seperti titip absen atau terlambat masuk kelas. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kamu akan menanggulangi titip absen itu? Karena yang kita ketahui adalah titip absen sudah menjadi budaya dari semua mahasiswa di kampus ini. Mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan pasti sudah pernah titip absen. Tentu saja itu datang dari orang yang dititip absen itu. Ya, jadi yang orang yang dititip absen itu jangan mau dan minta orang yang nggak datang itu buat konfirmasi langsung ke dosennya. Namun bagaimana jika orang yang menitipkan absen tersebut sudah mengkonfirmasi ke dosen yang bersangkutan, namun dosen tersebut tidak mau mengabsenkan beliau? Berarti posisi kesalahan itu bukan di mahasiswanya lagi, tapi di pihak yang bersangkutan. Tapi menurut saya itu sudah menjadi hal yang wajib untuk konfirmasi langsung ke dosennya. Walaupun nanti dosennya tidak memperbolehkan atau tidak mengizinkan, mahasiswa ini akan memakai jatah 2 kali yang dipakai selama semester ini. Bagaimana kalau jatahnya sudah terpakai semua? Pemilihan umum di kampus adalah praktik demokrasi nyata. Disinilah mahasiswa belajar menilai visi, misi, dan integritas calon pemimpin. Namun, pemilu kampus kehilangan nilainya jika diwarnai ketidakjujuran. Jika mahasiswa sudah terbiasa membenarkan titip absen, maka bentuk kecurangan lain pun bisa dianggap wajar. Pendidikan politik itu mengajarkan kita untuk selalu berintegritas, memilih dengan sadar bukan karena adanya imbalan, paksaan, ataupun tekanan dari eksternal. Kejujuran bukan berarti tidak pernah salah. Kejujuran berarti berani mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulanginya lagi. Perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil, termasuk keputusan untuk tidak lagi menitip absen. Ketidakjujuran kecil bisa membawa dampak besar. Dari titip absen, kita belajar bahwa integritas tidak boleh ditawar. Demokrasi kampus membutuhkan mahasiswa yang jujur. Penegakan hukum membutuhkan keberanian untuk berlaku adil. Pemilu kampus membutuhkan pendidikan politik yang sehat. Dan gerakan anti korupsi membutuhkan generasi muda yang berani menolak kecurangan sejak hal kecil. Karena kampus yang demokratis, adil, dan bebas korupsi tidak dimulai dari kata-kata besar, melainkan dari tindakan sederhana, yaitu jujur pada diri sendiri, jujur pada aturan, dan jujur dalam tanggung jawab.